Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Puji serta syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kenikmatan yang begitu banyak. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami di program dakwah Islam bersama saya Obi Robi'a Al-Aslami dan sudah hadir di hadapan kita semua Ustadz Muhammad Ridwan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, insya Allah dalam waktu dekat kita akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan dan tentu sebagai seorang muslim kita perlu mempersiapkan banyak hal untuk menemui, untuk kemudian kita bisa mengakselerasi dalam beribadah di bulan Ramadan. Baik Ustadz, tentu tadi sudah disebutkan kita sebagai muslim harus mempersiapkan dalam datangnya bulan Ramadan. Lalu mungkin apa saja persiapan yang perlu kita siapkan di dalam menghadapi bulan Ramadan ini? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kali ini terkait dengan menghadapi bulan Ramadan. Sebagaimana yang tadi ditanyakan oleh Kang Obi, apa yang harus kita persiapkan menghadapi bulan Ramadan? Sebetulnya secara masyru atau syariat tidak ada ketentuan khusus, tidak ada hal yang spesifik yang harus dipersiapkan baik secara individu maupun secara jama'i bagaimana cara menghadapi Ramadan. Lalu dengan demikian bukan berarti kita tidak mempersiapkan diri, karena kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang agung, Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu tentunya oleh orang-orang mukmin, karena mereka akan melaksanakan ibadah ritual yang dalam waktu 1 tahun lamanya bertemu setahun satu kali. Oleh karena itu ya, menurut saya atau yang saya pahami dalam menghadapi Ramadan ya tidak ada bedanya dengan menghadapi hal lain. Bahwa Ramadan mengandung momen yang luar biasa, iya. Oleh karena itu persiapannya secara sederhana bisa kita lakukan sebagaimana kita mempersiapkan ketika kita menghadapi sesuatu. Dalam pepatah Arab ada pernyataan la najah bila istidadin, tidak ada keberuntungan, keberhasilan tanpa adanya persiapan. Kita bisa meraih hasilnya Ramadan tentu kalau kita bisa mengamalkan, salah satunya bisa mengamalkan Ramadan. Dan mengamalkan ibadah Ramadan tentu modalnya yang pertama adalah modal kesiapan fisik. Berarti fisik kita dalam keadaan sehat. Karena orang sakit tidak diizinkan melaksanakan saum. Berarti ketika kita sakit maka kita tidak bisa meraih keutamaan Ramadan. Maka pastikanlah pemirsa sekalian dalam saat Ramadan itu kita betul-betul sudah siap secara fisik. Yang kedua yang harus kita persiapkan tentu bekal yang juga tidak kalah pentingnya adalah bekal ilmu, bekal pemahaman. Benar bahwa Ramadan adalah pelaksanaan yang kita rutin lakukan setiap tahun dan mungkin untuk yang kesekian kalinya kita mengulangi kembali pelaksanaan pekerjaan yang sama. Dan kelemahannya dalam melaksanakan pekerjaan yang berulang itu adalah kita biasanya abai karena sudah merasa otomatis gitu dengan pelaksanaan yang sudah sangat kita hafal. Tapi ya kelemahan itu nanti akan memunculkan sikap-sikap ketidakingin-tahuan kita terhadap hal-hal yang mungkin saja ada yang harus kita ketahui yang sebelumnya belum kita tahu. Oleh karena itu maka jadikanlah Ramadan kali ini lebih baik, lebih menghasilkan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin seperti itu gambaran persiapan yang ya hal-hal yang biasa lah. Apalagi ini hal-hal yang kita butuhkan berarti ya sama. Artinya mempersiapkan dalam kondisi yang sama gitu, Kang Obi. Begitu. Baik Ustadz. Tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya persiapan Ramadan secara syariat tidak ada penghususan begitu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan
persiapan-persiapan yang nampaknya ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kita. Semisal ada beberapa saudara kita yang mungkin menjalankan semacam mandi dulu atau mungkin bermaaf-maafan sebelum datangnya bulan Ramadan. Bagaimana kita melihat fenomena itu, Ustaz? Mungkin dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada orang-orang teman-teman kita yang melakukan itu, sepanjang itu dilakukan tidak atas dasar tuntutan syar'i karena ini mahdoh, ya tentu itu sah-sah saja ya, sebagai sebuah aktivitas sehari-hari yang reguler gitu kan, yang biasa orang mandi, biasa apa gitu ya, itu memang tidak dipersoalkan. Ya, yang akan menjadi persoalan adalah kalau kita mengidentikan bahwa kalau menghadapi saum kita tidak mandi dulu, maka nanti saumnya akan bermasalah. Nah, itu yang mungkin tidak sejauh itu gitu kan, tidak sejauh itu. Termasuk juga bermaaf-maafan, bahwa Islam tidak mengajarkan kita bermaaf-maafkan dalam waktu tertentu. Bermaaf-maafan itu bisa sepanjang masa, bahkan ketika kita berbuat silap, berbuat salah, kita tidak menunggu waktu untuk minta maaf. Dan kita bisa menangkap bahwa kebiasaan itu mungkin tergiring oleh opini, oleh pemahaman, karena ibadah saum itu adalah ibadah, maka sebagaimana ibadah lain harus diawali dengan toharoh gitu kan, diawali dengan bersih-bersih, seolah-olah mandi mewakili kebersihan fisik, maaf-maafan mewakili kebersihan batin. Tapi tentu tidak semuanya seperti itu, bahwa persiapan harus ada, iya. Dan tentu persiapan yang terkait dengan saum adalah persiapan untuk yang sesuatu yang identik dengan saum, misalnya fisik kita sehat, ada makanan yang harus kita siapkan untuk berbuka dan sahur segala macam. Nah, itu mungkin hal-hal yang sifatnya duniawiyah menurut saya. Hal-hal lain selama itu dipandang duniawiyah tidak jadi masalah kalau tidak diidentikan dengan yang menjadi penentu ibadah saum gitu. Akan tapi di luar itu sebetulnya itu yang kalau kita kaji gitu, seperti itu, Kang Obi. Baik, Ustaz. Lalu ya, sebenarnya ibadah Ramadan ini adalah ibadah tahunan yang karena mungkin kita saking sudah terbiasa, jadi kadang-kadang ada beberapa hal yang justru kita sepelekan begitu ya, Ustaz. Nah, barangkali ini ya, bagi kita yang awam rasa-rasanya perlu tahu juga apa sebenarnya makna Ramadan, dan mungkin bisa kita gali juga apa hubungan antara Ramadan dengan ibadah saum, begitu, Ustaz. Ya, bulan-bulan Hijriah itu ya memang ada beberapa yang jelas mengandung makna yang terkait dengan nama itu sendiri. Itu termasuk juga bulan Ramadan, karena itu diambil dari bahasa Al-Quran, dari bahasa Arab, tentu bisa kita terjemahkan ya. Dan selalu di dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran apalagi, penyebutan nama itu akan terkait dengan yang dinamai gitu kan. Ramadan dalam bahasa, dalam pengertian lugah, Ramadan itu artinya sama dengan panas, al-harar, panas gitu kan. Ramad itu gitu. Ada juga yang mengartikan Ramadan itu artinya sesuatu yang membakar gitu. Jadi kenapa Ramadan disebut Ramadan? Karena memang pada saat itu setiap kali datang bulan Ramadan ya suhu itu lebih bertambah panas dibanding bulan-bulan biasanya gitu. Itu menurut bahasa. Lalu kemudian juga dihubungkan dengan saum, ya memang karena fungsi saum adalah salah satunya membakar gitu kan, sesuatu yang panas, sesuatu yang membakar, tapi membakar di sini adalah membakar menjadi kiparat, membakar dosa-dosa, membakar kesalahan. Karena satu-satunya ibadah yang rutin dilaksanakan dan membutuhkan waktu yang lama, durasi yang panjang ya, 1 bulan, kemudian dalam 1 bulan itu sekian hari, 30 atau 29 hari, dan berjam-jam kita dalam konteks beribadah mahdoh, itu tidak ada yang lebih lama dari itu selain saum. Berarti nilai ibadah itu cukup luar biasa. Kalau setiap ibadah diartikan menghapus, menjadi kifarat, maka saum itu punya durasi yang cukup lama gitu. Oleh karena itu
di bulan Ramadan disebut bulan yang membakar, bulan yang menghabiskan, bulan yang menghapus, itu memang sangat-sangat ada korelasinya antara nama Ramadan dengan pelaksanaan ibadah saum pada bulan Ramadan itu. Itu mungkin, Kang. Baik, Ustaz. Jadi nampaknya memang suasana panas di bulan Ramadan itu sudah sesuai ya dengan namanya. Ya, jadi ditambah lagi dengan kalau orang lapar kan juga ada suhunya, panasnya naik gitu kan. Orang gitu. lapar, orang haus akan merasa lebih panas mungkin ya. Iya, jadi lebih panas. Ya, baik Ustaz. Itu makna Ramadan baik dari segi bahasa maupun dari segi pensyariatan Allah terhadap bulan Ramadan, di mana di dalamnya ada syariat saum. Lalu Ustaz, di kita ya, khususnya di masyarakat kita ada juga sering kita kenal dengan istilah bulan suci Ramadan. Jadi seolah-olah kita nih kalau ngomong bulan Ramadan begitu tidak afdol begitu ya. Jadi harus bulan suci Ramadan. Jadi bagaimana itu? Apakah memang ada keterangan yang menjelaskan bahwa memang Ramadan ini adalah bulan suci begitu Ustaz? Ya. Lagi-lagi kita akan mengulas apanya ya. Mungkin salah satu di antara penyebabnya. Karena memang ini sudah berulang lama, sehingga sesuatu istilah itu juga menjadi terlupakan untuk kemudian digali kembali nilai-nilai kebenarannya. Sebenarnya dalam Al-Quran sudah sangat jelas ya, tanpa harus ada penafsiran yang lain, bahwa istilah suci itu ada dalam Al-Quran. Suci untuk nama bulan itu ada, disebutnya Ashharul Haram, bulan-bulan yang disucikan. Dan ketika Al-Quran menyebut bulan-bulan yang disucikan, berarti Al-Quran sudah menyebutkan nama untuk bulan-bulan tertentu. Oleh karena itu tidak bisa nama itu kemudian diklaim untuk nama bulan lain yang tidak tercantum dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi. Nah, ternyata Rasulullah tidak memasukkan Ramadan ya sebagai salah satu bulan suci. Tidak memasukkan beliau gitu kan. Oleh karena itu maka kurang pas kalau kita kemudian ikut-ikutan menyebut Ramadan sebagai bulan suci gitu. Dan ayatnya sangat mudah kita baca dalam surat At-Taubah ayat 36 kalau tidak salah, nanti silakan dikoreksi. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahra. Sesungguhnya jumlah bulan di mata Allah Subhanahu wa taala, jumlah bulan dalam satu tahun di mata Allah Subhanahu wa taala 12 bulan. Fi kitabillah, yang Allah catat di dalam kitabnya, yauma khalaqas samawati wal ar, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, setelah itu kemudian ayat tersebut mengatakan minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang hurum, yang disucikan. Ada 4 bulan yang disucikan. Lalu kemudian dalam hadis Bukhari Rasulullah merinci keempat bulan itu apa saja, dan Rasulullah juga menjelaskan gitu. Jadi karena itu ayat masih mujmal, masih ijmal, masih samar, belum dirinci, ditafsir, maka tugas Rasulullah untuk menjelaskan. Kemudian Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadisnya bahwa yang 4 bulan itu adalah 3 bulan berurutan, salah satu mutawaliyah, 3 bulan berurutan dari mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan satu lagi adalah bulan Rajab. Dengan demikian maka 4 bulan yang diharamkan itu, yang dimuliakan, yang diagungkan, yang disucikan. Haram di sini pengertian suci, kayak kita ngomong Masjidil Haram, tanah haram gitu, itu artinya tanah suci, masjid yang disucikan. Ternyata ada bulan-bulan yang disucikan yang nanti kita bisa kaji khusus tentang makna sucinya itu ya. Bukan dalam forum kali ini, tapi kita hanya ingin mengatakan bahwa sudah ada tempat tersendiri tentang makna suci untuk waktu-waktu tertentu gitu. Jadi 4 bulan itu tidak ada nama bulan Ramadan sebagai bulan suci. Belum lagi kalau kita pertajam dari sisi makna, dari sisi penyebutan suci itu, bahwa menyebut keempat bulan sebagai bulan suci tentu ada maknanya, ada tujuannya, ada maksudnya, bahwa pada bulan-bulan itu salah satunya adalah tidak boleh terjadi peperangan gitu kan. Al-Quran jelas itu bahwa pada bulan-bulan itu peperangan harus dihentikan, harus ada gencatan senjata.
Sementara yang kita tahu adalah bahwa bulan Ramadan justru bulan Rasulullah banyak melaksanakan peperangan. Dengan demikian maka ya kontradiksi kalau kita menyebut Ramadan sebagai bulan suci. Kalau kita lanjutkan pemahamannya pada bahwa ciri sucinya bulan adalah salah satunya tidak boleh ada peperangan gitu. Dengan demikian maka ya kita mencobalah untuk membiasakan atau merubah sesuatu hal yang latah, sebab saya yakin ini sangat susah sekali, berat sekali untuk yang latah ini, tapi ya karena itu memang tuntutan syar'i bahwa supaya nanti tidak berketurunan dan berkelanjutan, ya biasa saja kita menyebut bulan Ramadan saja, bulan Ramadan begitu. Itu mungkin Kang mengapa kita sebetulnya tidak bisa menerima menganggap bahwa Ramadan sebagai bulan suci. Tapi bukan berarti tidak suci Ramadan itu bukan berarti Ramadan itu tidak punya keunggulan, tidak punya kelebihan, karena Ramadan juga mungkin punya identitas lain, punya nama lain selain disebut bulan haram gitu. Iya, baik Ustaz. Mungkin ini menjadi pengetahuan baru ya bagi kita yang awam. Ternyata Allah sudah menyebut beberapa bulan yang itu adalah merupakan bulan yang disucikan. Meskipun lagi-lagi secara euforia barangkali lebih euforia Ramadan daripada keempat bulan yang diharamkan tadi. Yeah. Lalu Ustadz, mungkin tadi ya penamaan bulan suci itu bisa dikatakan kurang tepat. Tapi barangkali ada keterangan lain yang menyebutkan bulan Ramadan ini bulan apa begitu. Dalam artian spesialnya tadi apa sehingga bisa kita sebutkan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang spesial begitu Ustadz. Barangkali ada keterangan lain. Iya. Kalau kita lihat dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, maka ada dua sebutan untuk bulan Ramadan ini. Adalah yang pertama Syahrun Adim dan Syahrun Mubarak gitu ya. Jadi Ramadan itu adalah bulan yang adim, bulan yang agung, bulan yang besar gitu, dan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang akan mendatangkan barokah gitu. Oleh karena itu kalau mau kita menyebut identitas Ramadan ini, detailnya atau tambahannya adalah ya bulan Ramadan yang bulan yang biasa kita menyebut bulan yang penuh dengan barokah. Kalau itu sepertinya itu jauh lebih pas gitu, jauh lebih tepat dibanding kita menyebut yang memang sudah dimiliki atau sudah ditetapkan untuk nama bulan lain. Kalau boleh saya baca hadisnya dari Salman Al-Faris. Qala Rasulullah SAW, ya ayuhan nas qad adallakum syahrun azimun mubarakun sahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Wahai orang-orang, sungguh ya Allah telah memberikan perlindungan ya, sungguh telah menjadikan sebuah kalian perlindungan dari Allah, yaitu dengan adanya bulan yang memberikan perlindungan kepada kamu sekalian, yaitu Syahrun Adim Mubarak, bulan yang agung dan penuh dengan barokah. Jadi memang Ramadan juga suka disebut bulan Mubarak ya, ada dasarnya bahwa ternyata ciri dari Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan barokah dalam bahasa kita gitu. Itu mungkin kalau mau kita menambahkan Ramadan ya Ramadan penuh barokah aja seperti itu. Iya, itu baik, mungkin kan. Hadirin dimanapun berada, kita sudah berbincang sedemikian banyak tentu ilmu yang bisa kita dapatkan, dan yang terakhir tadi bahwa penamaan Ramadan ternyata di dalam hadis yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah bulan yang penuh berkah. Kita akan kaji Ustadz lebih dalam apa berkah, tapi tentu tidak dalam kesempatan kali ini karena akan perlu waktu yang juga nampaknya cukup banyak. Barangkali demikian yang bisa disampaikan pada episode kali ini dalam dakwah Islam. Semoga bisa diambil manfaatnya. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.